Saya mau bagikan firman yang seperti yang terakhir saya bagikan, masih tentang rahasia yang ada di dalam Alkitab, ya. Tapi kali ini saya cuma ambil bagian yang satu bagian aja, yaitu adalah rahasia Injil, ya. Nah, kita tahu ya, dari itu saya flashback dulu bahwa ada 7 misteri atau rahasia yang diungkapkan, yang dibukakan kepada Tuhan kepada Paulus, ya. Dan ada 7. Hari ini saya mau kita kupas lebih dalam satu dari 7 itu, yaitu rahasia Injil, ya. Karena dikatakan di Efesus 6 ayat 19, juga untuk aku supaya kepadaku dikaruniakan perkataan, sehingga dengan berani aku membuka mulutku untuk menyingkapkan rahasia Injil. Bahasa Inggrisnya adalah the mystery of the gospel. Ada misteri dalam Injil, itu ada misteri. Apa itu misterinya? Dan Injil ini dibukakan kepada Paulus sehingga Paulus bilang, ini Injil yang kuberitakan ini adalah my gospel, Injilku. Ya, jadi mungkin nggak sama punyanya orang lain, tapi Injilku ini katanya ini adalah sesuatu misteri yang diungkapkan kepada Paulus, ya. Ini adalah penyingkapan misteri yang telah dirahasiakan sejak dunia itu dijadikan, tetapi sekarang telah dinyatakan dan melalui kitab-kitab nubuatan sesuai dengan perintah Elohim yang kekal telah diperkenalkannya kepada segala bangsa untuk membawa mereka pada ketaatan iman. Jadi Injil ini, rahasia ini sudah ada sejak dulu. Tapi baru sekarang ini, baru pada saat zamannya Paulus, baru disingkapkan, baru dinyatakan, baru dibukakan kepada Paulus. Ya. Dan aku memberitahukan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan, itu bukanlah menurut manusia. Jadi katanya Paulus, Injilku ini bukan menurut manusia. Aku bukan belajar dari manusia. Sebab aku tidak menerimanya dari manusia. Juga aku tidak diajari oleh manusia. Melainkan melalui pernyataan Yesus Kristus sendiri. Jadi Paulus bilang, ini Injil, ini aku dapatkan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Aku nggak belajar dari manusia, aku nggak belajar dari rasul-rasul yang lain. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajarkan. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, loh, bukankah waktu zamannya Paulus sudah bertobat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Terus kapan Paulus pernah ketemu sama Tuhan Yesus gitu loh? Apakah ini cuma kata-kata ini aja? Ungkapan aja gitu loh. Nah, namun jika kami atau malaikat surga yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, jadi katanya Paulus, karena ini Injil dari Tuhan Yesus sendiri yang berikan kepadaku, kalau sampai ada orang atau malaikat yang mengabarkan beda dengan Injil yang aku beritakan ini, maka biarlah dia terkutuk. Sampai-sampai Paulus ulang lagi, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang kukatakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, biarlah ia terkutuk. Kenapa? Karena Injil ini dari Tuhan sendiri. Kalau sampai ada yang ngabarkan Injil beda dengan Injilnya Paulus, dikatakan orang ini terkutuk, ini bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena Injil ini, ya toh, tetapi adalah Elohim sendiri yang menyatakannya melalui putranya, melalui Tuhan Yesus sendiri. Ya, sehingga aku dapat memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saat itu aku tidak meminta pertimbangan dari manusia. Aku tidak belajar dari manusia, aku tidak tanya-tanya sama manusia. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku. Jadi Anda harus tahu pada saat itu rasul-rasul pusatnya di Yerusalem. Kalau mau belajar tentang kekristenan, mau belajar tentang Kristus, langsung belajar dari orang-orang murid-murid yang selalu berjalan bersama
Yesus pada saat dia masih hidup di dunia ini, masih berjalan di dunia ini. Tapi Paulus bilang, aku nggak belajar sama rasul-rasul itu. Bahkan aku nggak pergi ke Yerusalem. Aku pergi ke tanah Arab. Loh, kok pergi ke Arab? Di Arab ada apa? Mau tanya, di Arab ini ada apa? Ya, nah ini Paulus sendiri yang ngomong. Ini Galatia 4, tadi Galatia 1 ini. Katanya Paulus, Gunung Sinai itu ada di Arab. Mungkin Anda mikir, Gunung Sinai di Arab. Ngerti saya Gunung Sinai itu ada di Mesir. Ya toh? Bahkan ada beberapa dari saudara yang pernah pergi ya. Nah, kenapa kok harus pergi ke Sinai? Tolong Dela. Karena apa? Karena waktu Musa itu mau ketemu sama Tuhan, itu harus pergi ke Gunung Sinai. Jadi mungkin Paulus mikir, oh berarti kalau saya mau ketemu Tuhan, saya harus pergi ke Gunung Sinai gitu loh, supaya ketemu Tuhan sendiri. Ingat, dari tadi temanya dia ini enggak dibelajar dari manusia, tapi belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia ini ketemu Tuhan Yesus sendiri. Kalau mau ketemu sama Tuhan berarti harus pergi ke Gunung Sinai. Tapi yang aneh, bukankah Sinai ini ada di ini Jabal Musa ya. Nama lainnya kalau itu. Gunungnya Musa, Jabal itu gunung, Musa itu ya namanya Musa. Gunungnya Musa itu ada di Mesir. Tapi kenapa kok Paulus ngomong ada di Arab? Apakah Paulus ini GBL? Ya toh. Kok GBL-nya Paulus ini? Enggak loh. Ya, Anda tambahi sendiri kan nanti ketemu GBL itu apa ya? Kan nggak mungkin saya yang ngomong. Ya, lanjut ya. Ya, tapi Paulus nggak seperti itu saudara-saudara. Paulus ini bilang, aku adalah orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Di bawah pimpinan Gamaliel. Jadi Anda harus tahu, Gamaliel ini guru agama Yahudi, guru Judaism, rabi yang paling pinter saat itu, paling ngetop, ya. Dan aku dididik dengan teliti sesuai dengan ketepatan. Ya, bahasa Inggrisnya perfect manner, dengan sempurna untuk hukum Taurat para leluhur. Supaya aku menjadi seorang yang giat bagi Elohim. Sama seperti kamu semua pada hari ini. Jadi Paulus bilang, aku ini diajari sama Gamaliel loh. Ini guru paling pinter saat itu. Dan aku ini bukan diajar pokok belajar. Enggak, diajar sampai sempurna sekali. Ngerti yang namanya kitab suci itu hafal semua. Penafsirannya seperti apa, Paulus ngerti semua. Lebih dari orang-orang yang lain. Karena apa? Paulus sendiri bilang, dalam agama Yahudi, aku ini lebih unggul daripada teman-teman sebayaku. Jadi dari semua teman-temannya, orang-orang yang seangkatan, Paulus ini paling pinter. Kalau sekarang IP-nya 4, sempurna. Teman-temannya enggak ada yang 4, saudara-saudara. Dia ini paling pinter. Aku menjadi yang paling rajin memelihara tradisi-tradisi leluhurku. Jadi Paulus tahu, ya toh, penafsirannya rabi ini. Ya, ayat ini maksudnya apa? Paulus ngerti semua. Tapi kenapa kok Paulus bilang Gunung Sinai itu ada di Arab? Berarti siapa yang salah? Ya, kita harus uji Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini yang nulis 2/3 dari perjanjian baru. Dan doktrin-doktrin kekristenan kita hari ini itu dari surat-suratnya Paulus semua. Khususnya surat Roma. Jadi kalau misalkan Paulus ini salah,
Berarti seluruh perjanjian baru, bahkan doktrin kekristenan kita patut pertanyakan loh yang betul yang mana. Ngerti ya? Nah karena itu mari kita selidiki. Gunung Sinai ini di mana toh? Karena ini menyangkut kredibilitasnya Rasul Paulus. Dari penelitian yang baru, eskavasi yang baru, ternyata baru diketahui saudara-saudara, Gunung Sinai itu ada di Arab, saudara. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari kota Ramses, itu mereka menyeberangi sungai Laut Merah itu bukan di sini, saudara-saudara. Tapi di sini. Ya. Terus, loh kok bisa ini lebih betul? Mari kita lihat. Ternyata, yang tadi itu, nah ini, itu kalau dibesarin, ini adalah pantai Nuweiba Beach. Ya. Dan ini Saudi Arabia. Ya. Namanya apa saya? Aqaba, ya, pantai Aqaba. Ya, panjangnya itu hampir 17 kilo. Terus kedalamannya ini turun 5%, terus naik lagi 5%. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Ya. Nah, ini kenapa kok ini penting? Ternyata di sisinya Mesir itu ada tiang. Ada tiang dari granit, ya, dari granit merah. Terus di sisi Arab Saudi itu juga ada tiang dari granit yang sama, model yang sama, ya toh, dengan inscription yang sama, tapi di sisi Arab ini sudah dipotong. Kenapa kok dipotong? Nah, ternyata di tugu ini dulunya itu ada tulisan apa? Ada tulisan Hebrew. Tapi bahasa Hebrew yang masih kuno, Paleo Hebrew, ya, Paleo Hebrew. Tulisannya apa? Mesir, kematian, air, Firaun, Edom, Yehova, Salomo. Jadi ini adalah pilar yang didirikan oleh Salomo untuk memperingati, untuk menandakan dari sini loh. Bangsa Israel itu keluar sampai sini, nyebrangnya itu di sini. Ini Raja Salomo sendiri yang mendirikan. Loh, apakah ini kan bukan tanahnya Israel, Her? Israel kan nggak sampai sini. Oh, jangan salah. Dulu ini adalah daerahnya Israel. Pada saat zamannya Raja Salomo, ini adalah daerahnya Israel. Raja Salomo membuat kapal-kapal laut di Esyon Geber, yang terletak dekat Elot, di tepi Laut Merah, di tanah Edom. Jadi sisi yang di Mesir ini ternyata kekuasaannya Raja Salomo pada saat itu. Berarti Anda bisa bayangkan ya, betapa besarnya dulu kerajaan Israel itu besarnya seberapa, sekarang jadi kecil segini. Ya, nah, bukan cuma itu aja. Jadi dari sini itu ada kayak jembatannya. Ya. Jadi Anda lihat ini warnanya. Jadi dari sini ke sini itu kalau Anda nyebrang ke laut, ya. Ini jalannya itu turun dulu, ya. Terus habis itu naik lagi. Sudutnya enggak boleh terlalu curam. Coba Anda bayangkan kalau bangsa Israel nyebrang 2 juta orang, bawa kereta, bawa gerobak, terus habis itu dari ketinggian sini tiba-tiba turun ke sini. Caranya gerobaknya nyebrang gimana? Ya, pernah mikir kayak gitu enggak? Jadi harus ada jalannya yang lurus, ya. Terus habis itu landai sehingga kereta-kereta itu bisa lewat. Dan kalau dilihat bawahnya itu kayak gini. Dan kalau Anda lihat warnanya ini dalam. Daerah yang bisa diseberangi itu cuma daerah sini aja. Jadi seakan-akan sudah disiapkan jalannya itu kayak jembatan. Supaya apa? Supaya 2 juta orang ini bisa lewat semua. Kalau jalannya itu naik turun gak karu-karuan,
nggak bisa lewat saudara-saudara. Ya, jadi dari semua tempat di pantai ini, kenapa kok sudah ada jalannya di sini? Dan ini ketutupan air. Kalau nggak dibelah, nggak akan tahu. Kalau salah tempatnya di sini, ini juga nggak bisa diseberangi. Harus pas di sini. Ya, jadi sudah disiapkan semua sama Tuhan. Selain itu apa? Nah, tolong lampunya, Rizka. Nah, coba Anda lihat video ini ya. The actual crossing site, and here you can see the beach where the waters opened up. We're standing at the exact spot. Wow. Yes, and the Ini mountains of pantai yang Saudi ada di Arabia in the sisinya distance. Did your Mesir. knees get weak sitting Ya. there? Was it Kenapa kok penting? an awesome Anda thing lihat. to Quite behold? incredible, yes, to be there. And so in the foreground, right in front of us here, is a melted beach. Nah, ini ada where the pantai yang sand and the pasirnya stones meleleh. were literally melted together like concrete. Really? This is not loose sand. This is a melted beach which the pillar of fire created when it stood here. So, Separating the Egyptian army from Yeah. the fleeing Israelites. yeah. So again, this is more evidence, that confirms the location My here. goodness. Now, how did you find out about that? I had heard about it, and then I saw it myself. So here it is. You see, this rock Ya, is just batunya. infused in with the sand Seakan-akan and the jadi little satu rocks dengan there. pasirnya. And this is all hardened. This is like Ini concrete. karena panas yang That is tinggi. Jason amazing. here is stepping Ya. on it. It's Lihat very pasirnya, solid. This kayak is a beton. different area. How did the locals explain this? I asked the hotel owner was here with us that we know, and he says, I've never seen this before. He said his hotel's in a different area, but he was amazed at what he saw. So, Well, there's the evidence right there. It's yeah, solid. right. And so a piece of it was broken off for us to look at, Nah. and you can see up close. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ingat, pada saat bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, Tuhan dalam tiang awan dan api itu melihat rombongan besar dan dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu. Jadi Tuhan pakai pilar api itu untuk mengacaukan supaya orang Mesir ini nggak bisa nangkep orang-orang Israel itu. Mungkin kalau dibayangkan agak sulit. Tolong lampunya dimatiin lagi. Kita lihat videonya ini supaya kita bisa bayangkan kayak apa kira-kira waktu itu. Kenapa kok sampai pantainya itu pasirnya bisa meleleh? With this staff, you shall do my wonders.
Anda bisa bayangkan ya. Jadi karena panas itu, akhirnya pantainya ini, pasirnya itu meleleh semua. Karena kalau enggak gitu, enggak masuk akal. Kenapa? Karena enggak ada gunung berapi dekat situ. Terus sumber panasnya dari mana? Ya, Anda bisa bayangkan ya. Dan kenapa kok pakai film kartun? Karena kalau pakai film biasa, zaman itu, special efeknya enggak bisa mereplika mujizat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Gimana caranya? Enggak bisa. Karena itu pakai film kartun, saudara-saudara. Baru bisa. Dan terus apalagi? Anda lihat tadi kereta-keretanya itu ngejar, terus dikatakan apa? Dia, Tuhan, melepaskan roda-roda kereta perang mereka. Jadi kereta perangnya orang Firaun itu dilepaskan sama Tuhan. Sehingga mereka sulit mengendarinya. Maka orang-orang Mesir berkata, marilah kita melarikan diri meninggalkan orang Israel. Karena Yehova lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir. Yehova berfirman pada Musa, ulurkan tanganmu ke laut, agar air itu dapat berbalik ke atas orang-orang Mesir, atas kereta perang dan atas orang-orang berkudanya. Jadi disuruh angkat supaya apa? Keretanya itu kena air semua dan orang-orangnya itu katanya mati semua. Yehova mencampakkan orang-orang Mesir di tengah-tengah air. Air itu berbalik dan menenggelamkan kereta-kereta perang dan orang-orang berkuda. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Dan di laut itu, apa yang ditemukan? Pada saat dieskavasi di laut itu, ditemukan banyak roda-roda ya yang sudah ada koralnya. Berarti ini umurnya sangat-sangat tua. Kalau baru nggak mungkin ada koralnya. Kalau kira-kira digambar ini, rodanya ini ada 6 jari-jarinya. Ini apa? Ini adalah asnya, poros rodanya. Ini adalah apa? Ini adalah keretanya. Kok bisa tahu ini punyanya Mesir? Karena hanya kereta Mesir yang punya roda 6 seperti ini. Dan keretanya kayak gini. Persis plek sama yang ada di bawahnya laut itu. Ini dari hasil ekskavasi. Itu pasti keretanya Mesir. Dan banyak juga tulang belulang manusia dan tulang belulang kuda ditemukan di sana. Ya. Jadi kok bisa pas banget gitu loh. Ya. Berarti cerita yang ada di Alkitab ini benar. Banyak orang mengira, enggak masuk akal. Gimana caranya laut bisa dibelah? Gimana caranya ada pilar api terus bisa melelehkan pantai? Tapi kalau kita lihat dari hasil-hasil seperti ini, kita mulai lihat cerita-cerita di Alkitab itu benar adanya, ya. Dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Terus dari sini mereka pergi ke dikatakan sampai ke Elim, ya. Di sisinya Arab situ dan ada oasis seperti ini, ada mata airnya, ada sumurnya juga, ya. Nah, dikatakan di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan mereka berkemah di sana di tepi air itu, ya. Jadi satu-satunya tempat yang banyak pohon kurmanya dan ada mata airnya, itu ya cuman ini di Elim ini. Ya. Jadi kita lihat, ya benar ternyata. Ya. Kok bisa pas semua? Ada sumurnya. Dan dikatakan di sini ini namanya sumurnya Musa. Dari orang-orang di sekitar yang tinggal di situ turun-temurun bilang, ini loh sumurnya Musa. Dulu Musa itu minum dari sumur ini. Nah, yang paling penting terus di Refidim ditemukan batu ini. Batu ini aneh saudara-saudara. Batu ini pecah dua, bisa kayak digaris. Seakan-akan bukan natural, bukan alami, ya. Dan yang lebih aneh, di tengah-tengah gurun pasir ini Anda lihat formasi batu-batunya, ini adalah erosi karena air. Anda mulai mikir ya, batu belah dua, ada airnya. Jadi harusnya dulu itu bentuk kayak gini kalau digambar.
Ini adalah batu, ini mengalir, ada airnya seperti ini. Ya, berarti apa? Ingat, lihatlah waktu Musa bangsa Israel kekurangan air, tidak ada air untuk diminum, dikatakan apa? Aku Tuhan, aku akan berdiri di hadapanmu di atas batu cadas di Horeb. Dan engkau harus memukul batu itu sehingga keluar air. Dan umat itu dapat meminumnya. Jadi ini loh batu yang kemungkinan besar hampir pasti ini adalah batu yang dipukul oleh Musa yang bisa mengeluarkan air. Karena dari hasil ekskavasi ini yang masuk akal. Ya. Dan bukan cuman itu. Tempat itu diberi nama Masa dan Meriba. Karena di tempat itu Israel bertengkar, mereka mencobai Yehova dengan mengatakan, apakah Yehova ada di tengah-tengah kami atau tidak? Nah, ingat, kalau Anda belajar cerita di Alkitab, Musa minta air berapa kali? 2 kali. Yang pertama disuruh pukul, yang kedua disuruh ngomong. Ya. Yang pertama di Masa Meriba, tapi kenapa batunya ini ketemunya di Refidim di sini? Ya, di Refidim sini. Sedangkan batu itu pertama ada di Marah, kedua ada di Padang Gurun Sin. Nah, dikatakan pada saat di Padang Gurun Sin, di sana Miriam meninggal, ya. Terus habis itu bangsa Israel kekurangan air lagi. Dikatakan, ambillah tongkat dan engkau bersama Harun saudaramu, kumpulkanlah umat itu, berbicara kepada bukit batu, bukan bukit batu saudara, the rock. Bicaralah pada batu karang itu, di depan mata mereka agar mengeluarkan air dari bukit batu itu. Maka engkau dapat memberi minum kepada umat dan ternak mereka. Jadi dikatakan, waktu itu pertama di Marah, disuruh pukul, sekarang di Gurun Sin, itu disuruh ngomong. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kok ketemunya kok batu ini ada di 3 tempat? Ya, pertama di Marah, kedua di Sin, di Alkitab, tapi sekarang posisi batunya ada di Refidim. Kok bisa batunya pindah-pindah? Ya, nah, Paulus sudah ngomong. Dikatakan apa? Aku ingin kamu mengetahui saudara-saudaraku bahwa leluhur kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua melintasi laut. Jadi Paulus berbicara tentang cerita tentang waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka semua telah melintasi laut, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah makan makanan rohani yang sama, mereka semua telah minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi batu itu dikatakan kenapa kok ada di 3 tempat? Batu itu ngikuti bangsa Israel. Saya nggak tahu bangsa Israel jalan batunya ikut-ngikut gini, atau bangsa Israel jalan tiba-tiba batunya pindah, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sini. Kita nggak tahu. Tapi Paulus bilang batu ini ngikuti. Dan batu ini adalah Kristus sendiri. Jadi dari awal Kristus itu sudah ada. Tapi waktu itu dia itu bukan dilahirkan, tapi dia sudah ada. Wujudnya yang lain. Dan ini adalah Kristus. Dan Kristus ini mengeluarkan air terus. Karena itu dikatakan, padaku ada air hidup. Sekali kamu minum, kamu gak akan haus lagi. Dan ini adalah batu itu. Ya, batu karang itu adalah Kristus. Dan Anda tahu batu itu besarnya seberapa? Ini loh. Ini pecahnya yang tengah itu. Ini 2 orang segini. Jadi Anda bisa kira-kira besarnya ini kayak bangunan tingkat 5. Anda bisa bayangkan batu begitu besar, gunung. Karena itu dikatakan apa? Tuhan adalah gunung batuku. Karena ini memang gunungnya ini besarnya segunung ini. Dan batu ini bisa pindah. Kalau menurut akal sehat kita sekarang nggak masuk akal. Sama dengan mujizat-mujizat di Alkitab. Kalau mujizat di Alkitab itu bisa masuk akal, namanya bukan mujizat saudara-saudara. Amin. Dan ini loh berarti
bener ya. Ternyata kok mulai lihat, kok bukti-buktinya mulai jelas semua gitu loh. Padahal Paulus hidup di kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu gitu loh. Sama dengan Tuhan Yesus. Nah, terus sampai ke Gunung Sinainya. Di Gunung Sinai ini banyak saudara-saudara bukti-bukti arkeologi yang mengatakan bahwa gunung ini Jabal El-Lau, Jabal itu gunung, Lau itu bukan. Laos itu bahasa Arabnya almond. Jadi gunung almond. Jadi di gunung ini banyak pohon almondnya, ya. Nah, jadi banyak. Ada guanya Elia, ada altarnya Musa. Kita belajar satu-satu ya. Nah, ini gunungnya Jabal El-Lau. Anda lihat apa yang aneh? Warnanya. Kenapa kok ini batunya sama, tapi puncaknya kenapa kok hitam? Hitam ini itu ternyata gosong. Batunya itu meleleh. Kenapa kok bisa meleleh? Hah? Kan bukan petir. Dikatakan apa? Gunung Sinai tertutup seluruhnya dengan asap. Karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api. Dan seluruh gunung itu bergetar dengan hebat. Jadi lihat ya, kalau waktu kita lihat sendiri buktinya. Dan kita cocokkan sama ayat Alkitab. Ternyata matching semua. Gimana caranya gunung bisa batunya sama. Tapi yang atasnya ini bisa gosong. Sedangkan ini bukan gunung berapi. Nggak ada lavanya, nggak ada laharnya. Dapat panas segini panas, gimana caranya? Berarti firman Tuhan ini benar, ya dan amin. Tuhan benar-benar datang dalam kemuliaannya, dalam api yang melelehkan. Bahkan gunung pun ikut terbakar. Ya, luar biasa. Ya, terus apa lagi? Ya, ini altar Musa. Ya, tapi kalau Anda bilang, ya kalau gini ya semua bisa ngaku-ngaku ini altarnya Musa. Ya, lanjut. Terus ini adalah inscription, ukiran bahwa di sini adalah pengorbanan anak lembu emas. Ya, Anda kalau lihat ya memang ini banyak lembu-lembunya tapi jaminan apa ini anak lembu emas? Belum tentu juga bisa ya. Nah, tapi ini yang membedakan. Di situ ada inscription. Anda lihat ini saya besarin. Ini apa? Menorah. Menorah ini satu-satunya alat yang cuman dipakai dalam Judaism. Ya. Di agama Yahudi aja dipakai. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang nyuruh. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita, menorah, ya. Bahasa aslinya menorah. Dari emas murni. Dan bukan cuman itu, harus dikasih dekorasi, ya. Dekorasinya apa? Buah badam. Bunga badam, Bunganya almond. Ingat tadi gunungnya namanya gunung apa? Gunung Almond. Luar biasa ya. Anda kalau ke Israel pasti datang ke sini ya. Di Yerusalem ya. Pasti datang. Ya ini replikanya yang kayak gini menorah itu. Ini ukir-ukirannya ini adalah bunganya almond. Ingat tongkatnya Harun? Tongkatnya Harun dari pohon apa? Almond. Dapatnya dari mana? Ya kemungkinan besar dari gunung almond ini. Ya. Jadi semua mengarah ke sini semua. Ya. Nah, terus tadi saya bilang apa? Gua Elia. Loh, kok Elia? Iya. Ingat, Paulus ini dididik dengan adat istiadat Yahudi. Paulus ini hafal semua cerita-cerita dalam Alkitab ini. Paulus hafal semua. Ingat, Elia mau ketemu Tuhan. Pada saat Elia putus asa, Elia itu datang menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan di mana? Di gunung Elohim yakni Horeb
Ingat tadi batunya namanya apa? Horeb. Jadi Gunung Sinai dan Gunung Horeb ini adalah gunung yang sama. Gunung Sinai dan Gunung Horeb ini sama. Dikatakan dia masuk ke dalam sebuah gua. Guanya sudah ada gua kebetulan di sana. Jadi kemungkinan ini adalah gua, tempatnya Elia ketemu sama Tuhan. Dan datanglah firman Yehova kepadanya. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Elia? Ya. Terus Elia mulai berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Keluar. Berdirilah di atas gunung di hadapan Yehova. Maka tampaklah Yehova lewat. Angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu dan memecahkan bukit-bukit cadas di hadapan Yehova. Tetapi tidak ada Yehova di dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi. Tapi tidak ada Yehova dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Yehova dalam api itu. Dan sesudah api datanglah suara yang lembut. Ya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, kan baca, kedatangan Tuhan ini kayak apa tanda-tandanya? Seperti hari Pentakosta. Pada saat itu ada tanda-tanda apa? Angin kencang. Terus habis itu ada apa? Lidah api. Dan kemungkinan pada saat kejadian ini, kemungkinan besar Paulus ada. Karena ini adalah hari Pentakosta, hari rayanya orang Yahudi. Semua orang Farisi itu harus pergi ke Yerusalem. Jadi kemungkinan besar waktu kejadian ini Pentakosta, Paulus ada dan Paulus mungkin ingat, loh kok sama dengan ceritanya di Elia waktu itu. Karena itu Paulus kalau mau ketemu Tuhan pergi ke Gunung Sinai. Ya. Dan dikatakan ketika Elia dengar suaranya Tuhan, Elia langsung menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Kenapa kok harus diselubungi? Karena kalau lihat Tuhan langsung, Elia bisa mati. Lalu dia keluar dan berdiri di ambang gua itu, lalu datanglah suara kepadanya. Apa yang sedang kau kerjakan di sini, Elia? Lalu Elia mulai berkeluh kesah. Tuhan, aku ini kerja dengan sangat giat demi Engkau, demi Yehova Elohim semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Masih ingat, ini kata-kata ini dikutip oleh Paulus di mana? Minggu lalu, Pastor Lili yang khotbah. Roma 11. Kata-kata yang sama dikutip oleh Paulus sendiri. Paulus bilang apa? Tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Betapa ia memohon kepada Elohim tentang Israel dengan berkata, ya Tuhan, mereka telah membunuh nabi-nabimu, menghancurkan mezbah-mezbahmu, dan tinggal aku sendiri dan mereka memburu nyawaku. Persis plek dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Ini dikutip sama Paulus. Jadi kemungkinan besar sudah pasti ini Paulus pergi ke sini karena itu. Dan yang terakhir apa? Dikatakan apa? Tuhan bilang ke Elia apa? Yehova berfirman padanya, pergilah, kembali ke jalanmu ke padang gurun Damaskus. Ya, kamu pulang balik ke Damaskus. Dikatakan, sesudah aku nggak pergi ke Yerusalem, aku pergi ke tanah Arab, aku kembali ke Damaskus. Sama persis. Dari Sinai, Elia pergi ke Damaskus. Begitu juga dengan Paulus. Dari Sinai, dia pergi ke Damaskus. Anda lihat koneksinya ya. Jadi Paulus ini kepingin ketemu Tuhan. Dia ini meniru apa yang dilakukan Musa. Dia meniru apa yang dilakukan oleh Elia. Dan kalau ditiru, berarti Paulus benar-benar ketemu dengan Tuhan. Dan dikatakan, kemudian sesudah Damaskus setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem. Baru kemudian dia pergi ke Yerusalem ketemu dengan Petrus. Dan tinggal bersama Petrus, tinggal di rumahnya Petrus selama 15 hari. Mungkin pada saat itu Paulus cerita ke pengalamannya ke Petrus.
Ya aku ketemu Tuhan loh di Gunung Sinai gini. Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan apa yang kutuliskan kepadamu di hadapan Elohim, aku tidak berdusta. Jadi Paulus ngomong, semua yang tak katakan ini mungkin bagi kamu gak masuk akal. Tapi sungguh aku ini di hadapan Elohim, aku tidak akan dusta. Aku gak akan bohong. Dan itu diperkuat oleh Petrus. Petrus sendiri ngakui. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang dianugerahkan kepadanya. Jadi Petrus bilang, Paulus itu tulisan-tulisannya memang membingungkan, sulit dimengerti. Tapi semua yang ditulis itu dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Paulus sendiri. Jadi Petrus sendiri itu mengakui bahwa Paulus ini ketemu dan diajar langsung sama Tuhan Yesus. Ya, nah terus jadi ini kita kembali lagi ya, kembali ke pokoknya itu. Jadi apa sih yang pewahyuan apa yang diterima sama Paulus dan Injil yang diberitakan Paulus ini Injil apa yang diterima dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, cerita ini kita dapatkan dari kisah para rasul 13. Ini satu-satunya cerita di mana Paulus mengungkapkan Injil apa sih yang diberitakan oleh Paulus yang dia dapat dari Tuhan Yesus. Setelah melintas dari Perga, mereka tiba di Antioquia di Pisidia. Lalu masuk dan duduk di sinagoga pada hari Sabat. Jadi ini Paulus datang ke sinagog pada hari Sabat. Ini pada saat memang kebaktiannya orang Yahudi. Kita kan hari Minggu, mereka hari Sabat. Setelah kitab Taurat dan kitab para nabi dibacakan, para pemimpin sinagoga menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika ada pesan atau nasihat bagi umat ini, katakanlah. Jadi suruh ngomong, mulai. Paulus bangkit dan memberi isyarat dengan tangannya setelah berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang hormat akan Elohim, dengarkan. Jadi Paulus mulai bangkit dan Paulus mulai khotbah. Dan ini isi khotbahnya. Karena itu ketahuilah saudara-saudaraku bahwa melalui dialah, melalui Kristus, penghapusan dosa diberitakan kepadamu. Jadi melalui Kristus ada penghapusan dosa. Di dalam dia, di dalam Kristus, setiap orang yang percaya dibenarkan. Dari segala perkara, karena tidak ada seorang pun dapat dibenarkan oleh Taurat Musa. Padahal mereka ini baru baca Tauratnya Musa. Mereka ini diajar untuk selalu mentaati Tauratnya Musa. Kalau kamu gak mentaati, kamu gak bisa selamat, kamu gak bisa dibenarkan. Tapi Paulus ngomong sesuatu yang sebaliknya. Dikatakan, kalau kamu mau penghapusan dosa, ya toh, kamu itu cuman butuh percaya. Dengan percaya kamu itu dibenarkan. Kalau kamu cuman melakukan hukum Taurat itu, kamu tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghapuskan dosamu. Tidak bisa seorang pun dibenarkan melakukan hukum Musa. Dan ini loh berarti keselamatan itu adalah percaya. Dan ini adalah dasar dari kekristenan kita. Bahwa apa? Karena anugerah, karena grace. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan. Sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Dikatakan ini dasar kekristenan kita. Kita diselamatkan itu bukan karena kita taat melakukan sesuatu. Karena kalau kita itu taat melakukan sesuatu pasti ada kurangnya. Namanya manusia pasti pernah jatuh. Dan kalau jatuh nggak bisa dimerarkan. Sekali aja dari 10 itu. Satu aja kita ndak bisa sempurna. 0 semua. Jadi nggak bisa. Lewat hukum Taurat kita dibenarkan, ndak mungkin. Karena itu Paulus bilang, kita ini diselamatkan karena anugerah. Lewat iman. Itu cuman perlu itu aja, nggak perlu perbuatan.
Karena perbuatan nggak bisa membenarkan kamu. Ya. Dan ini loh, tapi karena orang Yahudi, ya toh, itu sangat bangga dengan hukum-hukumnya Musa, ya toh. Oh, aku orang Yahudi. Tuhan pilih kita sendiri langsung loh, dipilih. Kita ini umat pilihan. Kita harus bisa melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Walaupun kita ini sudah percaya sama Kristus, dikatakan apa? Ada beberapa orang yang turun dari Yudea mengajar saudara-saudara di Antioquia, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Loh, ini ada Paulus ngajarkan yang kayak gitu, tapi ada orang-orang ini, orang-orang Farisi yang ikut Kristus, itu ngajarkan sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Terus yang benar yang mana? Akhirnya dibuatlah konsili. Paulus dipanggil untuk menghadap. Ini gimana ini? Kok ada perbedaan pengajaran? Mana yang benar? Ya, akhirnya terjadi perdebatan, saudara-saudara. Ada yang mihak sama Paulus, ada yang mihak, oh tetap harus melakukan hukum Taurat. Walaupun kita ini percaya sama Kristus, itu kurang. Hukum Musa harus tetap ditegakkan. Sampai akhirnya pada saat perdebatan itu terjadi, Petrus berdiri. Petrus akhirnya menengahi. Petrus bilang, saudara-saudara, ketahuilah sejak semula Elohim telah memilih aku dari antara kamu, bahwa melalui mulutku bangsa-bangsa bukan Yahudi akan mendengar kabar baik dan menjadi percaya. Elohim yang mengenal isi hati oleh kehendaknya telah menerima mereka. Ingat, berarti pada saat zamannya murid-murid ini, keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Orang non-Yahudi itu nggak bisa selamat. Kecuali kalau kamu harus jadi Yahudi juga. Caranya gimana? Ikut hukumnya Musa. Dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti kepada kita juga. Dia tidak membedakan mereka dengan kita. Dia menyucikan hati mereka juga oleh iman. Jadi Petrus bilang, sama, kita sama mereka itu, sama orang-orang Jental itu sama. Sama-sama dengan roh. Dan Tuhan itu mengaruniakan Roh Kudus juga. Tidak ada bedanya mereka sama kita. Dan sekarang kenapa kamu mencobai Elohim dengan meletakkan suatu kuk kepada leher para murid yang tidak dapat dipikul baik oleh para leluhur kita maupun kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa anugerah grace Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Demikian juga dengan mereka. Jadi sama persis sama, seperti katanya Paulus. Kita itu diselamatkan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Lewat iman, lewat cuman percaya. Bukan melakukan hukum-hukum Taurat itu semua. Tidak bisa. Dan semua itu, kenapa kok kalau Tuhan itu sudah berikan keselamatan itu gratis, cuma-cuma, cuman karena anugerah. Kenapa kok kamu tambah-tambahi? Bahkan kamu sendiri, itu kamu melakukannya tidak bisa, tapi kamu suruh orang lain untuk melakukannya dengan sempurna. Tidak masuk akal katanya Petrus seperti itu. Akhirnya sesudah konsili itu, akhirnya para rasul sepakat. Oh ya benar saudara-saudara. Kita ini jangan dipecah-pecah. Kita harus satu suara. Apa yang dikatakan ini benar. Kita tidak boleh seperti itu. Akhirnya dibuat keputusan. Ditulis sebuah surat. Salam dari para rasul. Para tua-tua dan saudara-saudara. Kepada saudara-saudara yang di Antioquia dan Syria dan Kilikia. Yaitu kamu yang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi sekarang keselamatan boleh untuk orang Yahudi. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang menggelisahkan kamu. Kami berarti orang Yahudi. Dengan kata-kata yang membingungkan, yang tidak pernah kami perintahkan. Kata-katanya membingungkan, tapi itu bukan dari kami. Kami loh gak pernah ngomong kayak gitu. Kepada mereka, yaitu supaya kamu disunat dan memelihara hukum Taurat. Berarti kami tidak pernah ngomong loh, kamu itu harus disunat dan memelihara hukum Taurat. Kami gak pernah ngomong seperti itu. Ya, sebab Roh Kudus menganggap baik, begitu juga kami. Bahwa kepada kamu jangan lagi ditangguhkan beban yang
lebih berat daripada yang diperlukan. Jadi Roh Kudus dan kita ini sudah sepakat. Wes nggak perlu ada beban yang lebih berat. Cuman ini aja loh yang perlu ya. Menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya ini aja yang jangan. Kedua apa? Dari darah, jangan makan darah. Ketiga, dari makan binatang yang matinya dicekik. Dan dari percabulan, 4 ini. Ya, yang lain-lain enggak usah. Jika kamu menjauhkan diri dari semua itu, maka kamu melakukan apa yang baik, tetap kuat. Kalau kamu sudah melakukan di luar 4 ini, sudah good katanya, sudah baik. Ya, nah jadi inilah doktrin keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mendapatkan langsung dari Tuhan Yesus. Ya, keselamatan itu karena anugerah lewat iman. Tapi yang jadi masalah, gereja-gereja itu kembali lagi. Banyak gereja, bahkan di zamannya Paulus dan zaman sekarang, itu masih menganggap hukum Taurat ini penting. Masih banyak gereja-gereja, ada beberapa aliran gereja, itu kita ini nggak boleh memakan makanan ini haram katanya. Ya, jadi kita ini nggak boleh makan makanan haram. Terus kita ini harus ngikuti semua hari raya kita harus ikuti. Ya, dan yang paling penting kita itu harus ikut hari Sabat. Kalau kebaktian itu jangan hari Minggu. Hari Minggu itu ciptaannya manusia. Tuhan nyuruhnya itu hari Sabat. Jumat sampai Sabtu. Ya, di mana Paulus bilang semua ini cuman bayangan. Esensinya itu Kristus. Yang real itu Kristus. Kenapa kok kamu mau kembali lagi ke zaman-zaman yang dulu? Dan dikatakan lanjut. Ada yang bilang sunat itu penting. Ada gereja yang bilang sunat itu penting. Tuhan Yesus aja disunat. Kamu muridnya Tuhan Yesus, masa kamu gak disunat? Ada yang bilang gitu. Ya. Dan ini tolong kita baca sama-sama. Paulus bilang apa tentang sunat? Lihat aku, Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa ia adalah orang berhutang untuk melakukan semua hukum Taurat. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepada kamu karena kamu berusaha dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah, bahasa Inggrisnya fallen from grace. Kamu itu jatuh dari kasih karunia. Jadi kalau kamu disunat, itu kamu itu punya hutang harus melakukan semua hukum Taurat. Dan ini adalah ajaran yang beda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Dan di sisi yang lain, ada orang-orang yang beranggapan kalau aku sudah selamat, ya toh aku sudah selamat. Aku hidup mau gimana-gimana, itu seneng-senengku. Toh gimana-gimana keselamatanku kekal kok. Keselamatan itu jaminan kekal, gak bisa hilang. Aku mau hidup sak karep-karepe, enak, gak ada masalah. Dan apakah itu bisa? Bisa katanya Paulus. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti daging. Kamu memang benar sudah selamat. Tapi jangan pakai keselamatan itu untuk menuruti daging, hidup dalam kedagingan. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus bilang, Paulus bilang, hei kamu itu kalau sudah diselamatkan, ya toh, jangan balik ke yang dulu-dulu. Dan kalau sudah diselamatkan, kamu hidup jangan ngawur-ngawur. Karena itu Paulus itu selalu mengingatkan tentang apa? Tentang perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus ini penting? Karena katanya Paulus, aku terima dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kuteruskan kepadamu. Ya, bahwa apa? Pada malam ketika ia dihianati, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagimu. Lakukan ini sebagai
peringatan akan aku. Jadi satu-satunya ritual keagamaan yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan, ini perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk memperingati akan dia. Demikian juga dengan cawan sesudah ia makan dia berkata, cawan ini perjanjian baru dalam darahku. Lakukan setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi ini supaya kita selalu ingat bahwa kematian Kristus ini sudah membebaskan kita dari tradisi-tradisi hukum Taurat. Kristus ini enggak bayarnya dengan nyawanya loh. Dia ini harus mati, harus mencurahkan darahnya. Kalau kamu sudah ditebus seperti itu, kenapa kamu harus kembali lagi pada peraturan-peraturan yang lama? Gunanya Kristus mati apa terus? Gak ada gunanya. Nah, dan kamu itu dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sebaliknya karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kamu itu sudah ditebus. Kamu ini sudah jadi miliknya dia. Sudah dibayar karena itu jangan hidup gak karu-karuan. Jangan hidup semau-maumu. Tetapi apa? Layanilah Elohim dengan tubuhmu, dengan rohmu. Ya. Nah. Dan terakhir, ini ayat terakhir. Katakan, karena kita sudah dibeli, kita adalah miliknya Kristus. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Dikatakan kenapa kok kita ini dipanggil anak Tuhan? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Karena itu kita jangan hidup lagi dipimpin sama dagingnya kita. Tapi biar rohnya Tuhan yang ada dalam kita. Ini yang membimbing kita melalui kehidupan dalam dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu, atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditabur ini dapat bertumbuh dengan lebat. Bertumbuh dan berbuah dengan lebat sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Dan biarlah kita selalu ingat Tuhan. Bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah anugerah. Kita harusnya enggak layak menerima semua ini. Tapi karena Engkau baik, sehingga Engkau rela untuk mati di kayu salib, menebus kami semua dengan darah-Mu. Dan pada saat Engkau bangkit, kami juga dibangkitkan. Dan pada saat Engkau nanti memerintah, kami juga memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Atas semua kasih karunia yang sudah kami terima dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin, amin.